Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Dimas Firmansyah, mahasiswa Berita Bangsa dengan NIM 122100267 dari kelas TI 22A2. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah data dengan dosen pengampu dalam Dokter Insinyur Pak Ananto Trisakoko Magister Sains. Di sini saya memiliki sebuah proyek yaitu analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk di kabupaten. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Apa sih big data itu? Sebenarnya big data itu adalah data yang sebuah kumpulan data yang terlalu besar dan terlalu rumit untuk ditangani oleh perangkat lunak dan penyimpanan data tradisional. Contoh penyimpanan data tradisional itu contohnya seperti format PDF, Word, PDF, Doc, TXT, dan lain sebagainya. Lanjut, apa sih yang membuat melatar belakangi saya membuat proyek ini? Yang pertama adalah Kabupaten Bekasi itu adalah daerah yang paling besar di Indonesia. Sebagai kita tahu sendiri, itu kan sangat banyak ya manufaktur-manufaktur yang berkembang di sini. Tentunya di Bitung. Nah, dengan pertumbuhan penduduk yang terus ini selama beberapa tahun terakhir, pendapatan penduduk yang tinggi ini juga dapat mempengaruhi beberapa ketersediaan sumber daya alam seperti pasokan pangan, terus tempat tinggal, kualitas hidup, dan transportasi publik. Oleh karena itu, pengolahan data ini sangat penting untuk menangani populasi dan mengontrol kepadatan penduduk agar kebijakannya, agar pemerintah dapat mengambil sebuah kebijakan yang lebih tepat dan lebih tepat dan baik untuk masyarakat. Lantas, memprediksi populasi masa depan ini karena hal yang berbeda ya kawan-kawan, karena kita membutuhkan analisis data yang sangat mendalam. Salah satunya menggunakan metode regresi linier yang dapat memberikan gambaran perubahan populasi kepadatan penduduk di masa yang mendatang. Lanjut, kita apa sih tujuan saya melakukan penelitian ini? Yang pertama, saya ingin menganalisis dan memproyeksikan populasi agar masyarakatnya awam terhadap teknologi itu tahu ya dengan visualisasi data. Yang kedua, memperkirakan kepadatan penduduk. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan seperti yang tadi saya sampaikan. Pengambilan keputusan ini populasi dengan mengambil populasi ini kita harus memiliki data agar kita dapat mengambil keputusan ini tepat. Yang kedua, yang keempat, selanjutnya meningkatkan perencanaan wilayah, dan yang terakhir adalah memberikan akses informasi kepada masyarakat. Ya, jadi data ini akan tetap sensor dan bisa dilihat oleh masyarakat. Selanjutnya, data pokok yang saya dapatkan itu dari BPS ya, kawan-kawan yang belum tahu BPS itu adalah Badan Pusat Statistik Nasional. Ya, ini adalah lembaga kementerian yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Tugas lembaga ini yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini dapat didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan oleh lembaga departemen pemerintah atau departemen lainnya. Selanjutnya saya di sini ada analisis jaring sosial. Saya melakukan analisis jaring sosial. Yang pertama itu adalah menemukan pola pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi dalam kurun 10 tahun lebih pasti ini. Jadi flow chart itu pertama saya kan dapat data dari BPS, lantas saya analisis dan saya menemukan pola pertumbuhannya. Dan selanjutnya apa sih yang bisa kita dapatkan pola pertumbuhan dari BPS tersebut? Kita akan menggunakan salah satu metode yang namanya linear regression. Yang bagi teman-teman yang belum tahu, linear regression itu adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai yang tidak diketahui dengan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis ini membutuhkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung variabel atau dari linear. Jadi kelemahan linear regression ini yaitu datanya terlalu linear ya, jika ada data yang atau kurang akurat itu akan
mempengaruhi prediksi-prediksi selanjutnya. Lanjut, ini adalah beberapa library yang saya pakai untuk memvisualisasikan big data. Yang pertama kita punya Scalar, di mana Scalar itu untuk implementasi algoritma, learning, processing data, dan kita menjadi data latih dan data uji dan evaluasi model. Selanjutnya saya menggunakan Pandas. Di sini Pandas itu untuk menulis dan membaca format dokumen ya, seperti dokumen tradisional yang yaitu CSV, Excel, SQL, JSON, dan lain-lain. Lalu Pandas juga dapat mengelola data tabel ya, menggunakan data frame seperti spreadsheet, Excel, atau lainnya. Dan Pandas juga dapat mengelola data. Selanjutnya ada NumPy. NumPy ini saya gunakan untuk membuat array multidimensi yang efisien. Lalu saya membuat fungsi NumPy ini adalah operasi matematis pada array. Lalu saya menggunakan Matplotlib. Matplotlib ini untuk membuat grafik dan menyediakan kontrol penuh atas elemen visual. Dan terakhir adalah untuk eksplorasi presentasi data. Berikut ini adalah hasil evaluasi yang saya berikan, yang saya teliti sebetulnya. Bisa dilihat di sini bahwa penduduk di Kabupaten Bekasi itu menurun ya di rentan 2019 sampai 2021, karena yang pertama kita tahu sendiri itu adalah terjadinya COVID pandemi, jadi terjadi penurunan populasi. Selanjutnya di sini akan naik terus bertambah jadi berjalannya waktu ya. Ini adalah hasil prediksi saya. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa populasi populasi yang akan mendatang dan berapa sih kepadatan jiwa ini di Kabupaten Bekasi. Bisa dilihat bahwa di 2028 kelak itu ada sekitar 4.100.000 ya, untuk populasi di Kabupaten Bekasi, dan kepadatannya itu sekitar 1.736 jiwa per kilometer. Oke, terakhir kita akan ke kesimpulan dasaran. Itu kesimpulan saya yang pertama itu adalah pertumbuhan populasi yang di Bekasi ini, Kabupaten Bekasi ini adalah pertama itu konsisten, karena sesuai grafik tadi ya, makanya terus naik walaupun ada beberapa penurunan. Yang kedua adalah meningkatkan kepadatan penduduk. Ini juga akan menjadi PR pemerintah ya untuk uh, peningkatan kepadatan penduduk, di mana harus menyediakan lahan untuk tempat tinggal, lahan fungsi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penduduk di tahun 2021-2023 itu cenderung menurun ya. Sebelumnya saya juga mengatakan itu karena ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya populasi ada di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya saran saya, pertama itu adalah melakukan rencana infrastruktur dan perkotaan. Karena kita udah dapat datanya ya, jadi kita bisa memvisualisasikan kota digital gitu. Jadi penataan kota secara digital kita bisa buat berbagai sektor gitu. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya ini juga penting ya, karena sulit yang memanage banyak penduduk. Jadi kita harus bukan pengelolaan sumber daya agar sumber daya penduduk kita atau sumber daya alam kita itu uh, tepat ininya ya, dapat digunakan dengan baik. Yang terakhir adalah kebijakan perumahan dan zonasi. Ya, ini adalah pembagian wilayah ya, agar satu kota itu tidak terfokus pada satu pusat aja gitu. Kan kalau misalnya dari satu pusat itu bakal sulit untuk menerima datanya, pusat juga itu bakal kewalahan mengelola datanya. Yang terakhir adalah tentang ekonomi lokal. Di sini harus ada penguatan dari ekonomi lokal ya. Itu berarti masuk ke pengelolaan sumber daya, tepatnya sumber daya manusia. Karena ekonomi ini hanya berputar, hanya bisa dilaksanakan jika ada manusia. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau melihat data akun saya bisa dicek di repository GitHub saya. Ini sudah saya sediakan QR code, teman-teman bisa scan langsung, dan di situ saya sudah memberikan kodenya dan datanya sudah disediakan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.